Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini kita ada di bagian 2 dari pembahasan dual trace unit untuk osiloskop Purbeck. Dan ini untuk yang bagian 2 ini diterbitkan pada bulan Maret tahun 1980. Saya saja belum lahir. Oke, kita akan bahas part 2 ini seperti apa. Kita lihat dulu secara snapshot dulu sebentar. Segini panjangnya ya. Oke, ini sudah habis di sini. Oke, kita akan mulai dari atas. Jadi seperti ini gambarnya. Ini keren ya. Kita bisa buatnya ini untuk proyek sekolah, ini saya kira udah sangat rumit ini. Apalagi ini untuk ya seperti ini, basic perlu dipahami ya dari semuanya, tentunya kalangan akademisi yang memerlukan. Ini saya pandu Anda untuk cara membuat dual trace unit osiloskop yang mempunyai respon hingga 30 MHz itu seperti ini. Tentunya Anda jangan melewatkan dulu ya apa yang sudah, tentunya Anda tidak melewatkan apa yang sudah saya bahas pada desain osiloskop Purbeck. Nah, ini kan hubungannya sama itu karena ini adalah lanjutan tambahannya. Tetap saja hubungannya masih ada gitu kan, agar bisa dipahami ya sampai sini. Oke, untuk dual trace unit untuk majalah. Oke, ini adalah dual trace unit bagian part 2 dari majalah Practical Wireless. Di sini dijelaskan ini apapun mengenai apa saja. Ini lebih ke langkah-langkah instruksional yang berupa pada aksi fisik ya. Ini harus membuat box segala macam nyolder. Nah, ini di sini. Kemudian ini adalah daftar komponennya. Ini adalah daftar komponennya segini nih, sangat jelas, dan ini semua komponen biasa ya. Ini masih bisa ditemukan di zaman sekarang ini. Semua ini bisa dilacak, dicari, ada nih di toko online, masih ada yang jual stok lama maupun baru. Stok lama biasanya, barang-barang NOS, new but all stock. Kemudian di sini ini harus di-rotate nih. Dan ini adalah template daripada front face panelnya ya, face panelnya dari boxnya ini seperti ini, sudah disediakan faceplate. Ini juga sudah disediakan untuk PCB layout. Nah, ini PCB layout ini jadi satu nih ya, ini jadi satu, ini jadi satu. Kemudian di sini ini jelaskan ya, gambar 10 ya, modifikasi yang diperlukan pada bagian osiloskop Purbeck-nya agar bisa menggunakan dual trace unit ini dengannya. Ini ya, soket 5 100, soket 5x1, ini ada resistor pembagi sini, ground, kemudian ini ya input, seperti ini aja, sangat mudah. Kemudian di sini jelaskan langkah-langkah testingnya. Nah, ini sangat panjang sehingga saya tidak akan membahasnya. Ini langkah setting. Kemudian ini adalah bentuk daripada layoutnya. Ini kalau udah jadi seperti ini nih ya. Ini adalah figur 11. Komponen, penempatan komponen dari diagram dual trace unit. Perhatikan bahwa komponen dipasang dengan ground plane side of the PCB, taking great care to ensure that connection are only made to the ground plane where indicated. The components are numbered out for channel 1 and even for channel 2. Maksudnya out itu adalah genap, kemudian event genap ganjil ya,
odd itu ganjil untuk channel 1 dan even atau genap untuk channel 2. Oke, channel odd. Odd itu ganjil, ini ganjil kemudian channel 2. Odd channel 1 coba mana odd? Channel 1 apakah benar odd? Channel 2 ganjil. Ini genap. Ya, ini yang genap ini adalah mana genap ininya. Oke lah, tanpa kita perlu memusingkan mau ganjil dan genap, itu adalah dari sisi konstruktor. Kemudian kita akan langsung saja pada penempatan layoutnya di sini. Kita review, ini sangat rapi dan terstruktur dengan baik, hasilnya seperti ini, hingga hal ini akan membuat performanya menjadi bagus. Nih, transistor, FET semuanya disusun dengan baik. Namun saya khawatir untuk IC-IC yang gak ada di pasaran langka ini, yang nantinya akan saya cari ini dapat kagak nih nanti. Mungkin saja alternatifnya saya tidak akan membangun osiloskop purebag ini, tetapi saya kan sudah punya tandar osiloskop. Nah, itu saja saya buat dual trace unit, kan bisa sama saja. Oke, jelas ya. Bisa itu nanti kita buat dual trace unit yang kita gunakan untuk osiloskop tandar. Oke, kita balik lagi ke osiloskop purebag. Ini IC 404, 604. IC 605, ini IC 606, IC 607, ini IC 601, ini IC 602. Nah, seperti ini sangat jelas bisa dicontek. Tentunya kalau akan mencontek ini juga harus diperhatikan ini karena trace di belakangnya nggak kelihatan. Ini perlu kita tumpuk dengan ini nih, dengan layout ini. Ini bisa dengan mudah kita lakukan dengan sprint layout. Dari sini kemudian ini bagian apa lagi? Ada kecil, sirkuit kecil. Untuk gambar 12 ini adalah this link must be made using insulated wire on the opposite side of the PCB to the component. Oh, ini masih dibuat PCB, kemudian ada jumpernya. Ya, namanya juga ini adalah bentuknya adalah untuk addendum alias errata yang disisipkan. Tentunya ini perlu, dan agar bekerja optimal sesuai dengan arahan daripada desainernya, maka kita juga harus membuatnya. Oke, dari sini terakhir pembahasan tentang apa lagi? Input daripada video amplifier 733 IC 601 dan 602, segala hal yang berhubungan dari lepas dari tengah off centering daripada pengatur geseran Y2, ring pengatur geser Y2 ini can be halved. Itu apa sih? Dapat ditengahkan halved by slightly to readjusting the Z0 preset control R627. The split is difference between Y and Y2 shift controls. It is also completes the setting up of the DC conditions. Nah, ini lebih ke instruksional lagi. Perlu kalau bila dibuat ini harus diperhatikan benar-benar, dicermati. The next step is set up the input attenuators for correct frequency response. In this require a square wave generator at frequency of 5 kHz with adjustable output. The calibrator described here passive a 10-to-1 divider probe for the PW purebag in the June 1979 issue is very suitable, but arrangement will need to be made to T into the 12-volt step power supply, as you cannot plug both of it and the dual trace unit into purebag accessory power socket add-ons. Ya, tidak bisa lakukan secara
barengan. Mungkin kita lebih baik kita pergunakan saja eksternal output, eksternal power supply. Ya, seperti ini pemirsa untuk pembahasan kita tentang dual trace unit daripada osiloskop Purbeck. Tentunya kalau Anda ingin mencari tahu detail dan lengkapnya majalah Practical Wireless, bisa akses di internet, cari saja Practical Wireless atau Anda ikuti link yang sudah saya berikan pada majalah Practical Wireless ini, di mana Anda bisa akses melalui video-video dari konten osiloskop Purbeck yang membahas tentang osiloskop Purbeck di sini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam homebrew, salam ngoprek, sampai jumpa di kesempatan ngoprek berikutnya. Channel ngoprek di rumah YouTube tentunya menghadirkan tayangan-tayangan yang bermanfaat, mendidik, dan juga bermanfaat bagi kehidupan keseharian Anda yang berhubungan dengan amplifier TOA, berhubungan dengan osiloskop, dan juga electrical dan juga elektronik semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara memberikan like dan subscribe, yang Anda bisa lakukan dengan cara mengaktifkan tombol di kanan bawah. Di sana Anda tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Rudik Wit di sini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Gracias signore. Dok, dari Rusia ke Prancis. Oke, Spanish, Prancis, whatever. Love you all. Where is the stop button? Where is the stop button?